Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sejahtera, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Regita Putri Adilia dari kelas Matematika 2021E dengan NIM 21030214050. Tujuan pendidikan Pancasila. Penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi bertujuan untuk menciptakan wahana pembelajaran bagi mahasiswa agar secara akademik dapat mengkaji, menganalisis dan memecahkan masalah pembangunan bangsa dan negara dalam perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia. Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional bertujuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional yang ada merupakan rangkaian konsep, program, tata cara, dan usaha untuk mewujudkan tujuan nasional yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi merupakan bagian dari upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara spesifik, tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi antara lain: A. Memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. B. Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing agar mampu menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. C. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Serta D. Membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat yang berlandaskan Pancasila, sehingga mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia. Selanjutnya, landasan-landasan dalam pendidikan Pancasila. Landasan historis pendidikan Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Kemudian, tanggal 18 Agustus 1945, disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pembukaannya, di mana di dalamnya terdapat rumusan 5 prinsip sebagai dasar negara yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itulah Pancasila menjadi bahasa Indonesia yang umum. Jadi, walaupun pada alinea 4 pembukaan Undang-Undang 45 tidak termuat istilah Pancasila, namun yang dimaksud dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Hal ini didasarkan interpretasi atau penjabaran historis terutama dalam rangka pembentukan dasar negara. Landasan kultural pendidikan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia adalah salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting. Oleh karena itu, Pancasila harus diwariskan kepada generasi muda bangsa Indonesia. Berikutnya, melalui pendidikan. Tanpa usaha mewariskan Pancasila kepada generasi muda, melalui pendidikan negara dan bangsa akan kehilangan hasil budaya atau kultural yang amat penting itu. Setiap bangsa memiliki kepedulian kepada pewarisan budaya luhur kepada bangsanya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pewarisan budaya penting tersebut melalui pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila adalah proses pembudayaan atau pewarisan budaya dari generasi tua ke generasi muda agar generasi muda tak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia.
Landasan yuridis pendidikan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi landasan bagi peraturan-peraturan dalam tertib hukum Indonesia atau sumber hukum dasar nasional, yaitu menjadi sumber bagi penyusunan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, undang-undang, dan lainnya. Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila sebagai yuridis konstitusional pada dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut. Landasan filosofi pendidikan Pancasila. Secara intrinsik, nilai-nilai Pancasila berwujud dan bersifat filosofi, dan secara praksis, nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai itu tidak lain adalah merupakan kebulatan ajaran tentang berbagai segi atau bidang kehidupan suatu masyarakat atau bangsa, dalam hal ini yakni bangsa Indonesia. Landasan sosiologis pendidikan Pancasila. Bangsa Indonesia yang penuh kebinekaan terdiri atas lebih dari 300 suku bangsa yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau. Secara sosiologis telah mempraktikkan Pancasila karena nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila merupakan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Kenyataan objektif ini menjadikan Pancasila sebagai dasar yang mengikat setiap warga negara untuk taat pada nilai-nilai instrumental yang berupa norma atau hukum tertulis, yakni peraturan perundang-undangan, jurisprudensi dan traktat, maupun yang tidak tertulis seperti adat istiadat, kesepakatan dan konvensi. Bangsa Indonesia yang plural secara sosiologis membutuhkan ideologi pemersatu Pancasila. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila perlu dilestarikan dari generasi ke generasi untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila pada masa awal kehidupan. Yang pertama, nilai religi. Pada waktu itu sudah mengenal adanya pemujaan yang disebut sebagai animisme dan dinamisme sebagai wujud religious behavior. Kemudian menggunakan bambu sebagai media komunikasi terhadap roh-roh nenek moyang dalam upacara penyambutan. Yang kedua yakni nilai kemanusiaan. Adanya perilaku penghargaan terhadap anggota masyarakatnya yang meninggal melalui ritual upacara mulai penguburan sampai pemujaan arwah. Nilai persatuan. Nilai persatuan nampak dalam pola pemenuhan kebutuhan hidupnya yang sudah terpola seperti adanya pembagian kerja, yaitu kaum pria bertugas untuk mencari makanan sedangkan kaum wanita menetap di gua dan membuat alat-alat rumah tangga. Nilai persatuan ini berkembang ketika mereka mulai mengenal bahasa sebagai alat komunikasi. Selanjutnya yakni nilai demokratis atau musyawarah. Terbentuknya desa komunal dan kehidupan bercocok tanam atau food production. Kemudian ditandai dengan sistem barter yang didasarkan pada kesepakatan dan musyawarah sesuai pemenuhan kebutuhan hidup utama. Perkembangan perkampungan teratur mulai membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki kelebihan di antara anggota masyarakatnya. Sosok pemimpin memiliki konsekuensi religio-magis dalam tatanan masyarakat sederhana yang berfungsi sebagai pemimpin di bidang sosial, politik, dan keagamaan. Konsep primus inter pares menjadi salah satu wujud untuk menampilkan sosok pemimpin yang dapat diandalkan. Kemudian ada nilai keadilan. Nilai keadilan ini ditunjukkan dengan adanya pola gotong royong membawa perubahan dalam kehidupan bermasyarakat pada saat itu dan berhasil membebaskan ego diri untuk saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan hidup suatu masyarakat. Kemudian nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan tradisional awal. Yang pertama adalah nilai religi. Nilai religi ditandai dengan masuknya agama Hindu-Buddha. Kemudian ditemukannya prasasti, artefak, dan beberapa bangunan candi, kelenteng, dan vihara yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan kedatangan Islam menjelang abad ke-7 sampai 8 ke berbagai daerah Indonesia. Selanjutnya ada nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ini nampak pada sikap masyarakat Indonesia yang terbuka, ramah terhadap siapapun dan menghargai hak asasi dalam konteks sederhana.
Dengan adanya perpaduan dua budaya yang menimbulkan tidak adanya perbedaan antar ras, suku, agama, dan golongan dalam interaksi sosial. Yang ketiga adalah nilai persatuan. Unsur persatuan mulai nampak ketika perpaduan budaya berkembang di bidang politik. Kutai sebagai kerajaan awal Hindu menjadi salah satu bukti fisik yang masih dapat dibaca pada prasasti 7 buah yupa. Dalam isi prasasti ini menyebutkan bahwa Mulawarman sebagai salah satu perekat masyarakat dan para Brahmana yang berjasa menyebarkan agama Hindu. Dinasti Shailendra mengalami penyatuan dengan dinasti Sanjaya berkat adanya perkawinan politik antara Pramodawardhani dengan Rakai Pikatan. Yang keempat, nilai demokratis atau musyawarah. Nilai demokratis ditunjukkan dengan adanya sistem kerajaan. Pimpinan berdasarkan orang yang dituakan atau disebut primus inter pares. Pembagian kerja dalam beberapa menteri kerajaan dan dewan raja. Kemudian adanya upaya keadilan yang dilakukan dengan jalan musyawarah. Selanjutnya adalah nilai keadilan. Nilai keadilan ini ditunjukkan dengan adanya yupa peninggalan Raja Mulawarman yang berisi tentang kebaikan budi raja bersedekah tanah, hasil bumi, dan sapi pada para Brahmana yang datang ke Kutai. Kemudian ada Raja Purnawarman dan dari Jawa Barat melalui prasasti Tugu berisi berita tentang pembuatan saluran air untuk mengatasi banjir. Adanya prasasti Tugu menyebutkan bahwa Raja Purnawarman telah memerintahkan penggalian Sungai Gomati untuk mencegah terjadinya banjir dan pemberian sedekah berupa 1.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Raja Airlangga dari Kediri, Jawa Timur sebagai kerajaan maritim agraris juga sangat memperhatikan bidang pertanian. Selanjutnya adalah nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan nasional. Yang pertama, pada masa kerajaan Sriwijaya. Ada nilai religi. Pada abad ke-7, kerajaan Sriwijaya telah dikenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha Mahayana. Sriwijaya menjadi pusat perkembangan agama Buddha Mahayana terpenting di Asia Tenggara dan Asia Timur. Selanjutnya, nilai kemanusiaan. Ajaran Buddha telah mengenal sistem kasta. Ajaran ini diarahkan dalam kebijakan Sriwijaya untuk memperbaiki dan mengembangkan kemakmuran melalui kerjasama di bidang politik, ekonomi, dan keagamaan. Selanjutnya, nilai persatuan. Prasasti Talang Tuo berisi tentang pembangunan Taman Sri Setra atas perintah Debuntahian Sri Jasa Nasa pada tanggal 23 Maret 684 Masehi. Prasasti Telaga Batu memberi bukti bahwa tata tertib negara berisi ancaman dan pelanggaran. Kemudian nilai demokratis atau kemusyawaratan. Semua permasalahan diputuskan secara musyawarah melalui Dewan Nagari. Dewan Nagari menjadi wadah politik untuk memberikan nasihat kepada penguasa kerajaan. Selanjutnya, nilai keadilan. Sriwijaya berusaha memajukan kehidupan masyarakatnya melalui jalur niaga dan maritim yang bersifat interinsular, dan internasional. Sriwijaya juga tidak keberatan mengakui Cina sebagai negara yang berhak diberi upeti. Yang kedua, Kerajaan Majapahit. Nilai religi. Kehidupan keagamaan masa Kerajaan Majapahit mengutamakan sikap toleransi. Hal ini terbukti pada masa Kerajaan Majapahit berkembang ajaran agama besar, yaitu Hindu, Buddha, dan Islam. Nilai kemanusiaan. Tata masyarakat Majapahit berdasarkan Hinduisme, yaitu pembagian anggota masyarakat ke dalam 4 golongan atau kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Ada juga 3 golongan ke bawah, yaitu Candala, Mlecha, dan Tuca. Nilai persatuan. Nilai persatuan diawali saat Raden Wijaya meminta bantuan
perlindungan kepada Arya Wiraraja untuk membuka hutan tarik kebersamaan orang-orang Tumapel dan masyarakat Madura bersatu dengan bala tentara Tartar dari Cina Mongol untuk menyerbu Jayakatwang. Nilai demokratis atau musyawarah. Struktur pemerintahan Majapahit dikelompokkan ke dalam 4 badan, yaitu 1. Raja dan kerabat raja. 2. Dewan Penasihat Raja. 3. Dewan Menteri. 4. Para gubernur provinsi. Tugas dan fungsi struktur pemerintahan selalu melakukan upaya musyawarah dalam memecahkan permasalahan dalam segala aspek kehidupan. Juga salah satu keistimewaan Majapahit adalah memberikan hak otonomi daerah pada setiap desa untuk mengatur kehidupan banjar atau desa masing-masing. Kemudian nilai keadilan. Upaya keadilan dan kesejahteraan sosial mulai dibangun melalui pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan perdagangan. Upaya mensejahterakan ekonomi masyarakat berbasis keunggulan daerah juga sudah dipikirkan dengan menjalin hubungan dagang di berbagai kalangan. Nilai-nilai patriotisme bangsa Indonesia ketika melawan penjajah sampai masa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah nilai persatuan dan kesatuan, merupakan jiwa dan kekuatan perjuangan. Untuk mencapai kemerdekaan Indonesia perlu adanya persatuan dan kesatuan dari seluruh organisasi atau kekuatan yang ada tanpa melihat perbedaan paham, ideologi, dan organisasi. Yang kedua adalah nilai rela berkorban dan tanpa pamrih. Para pahlawan mempertaruhkan harta, benda, jiwa, dan raga serta seluruh waktu mereka telah banyak berjuang dan gugur di medan juang melawan penjajah demi tegaknya kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga adalah nilai cinta tanah air. Faktor pendorong utama yang membakar semangat patriotisme di kalangan para pejuang untuk melawan penjajah. Hal ini membangkitkan berbagai perlawanan di daerah-daerah terhadap para penjajah demi merebut kemerdekaan Indonesia. Nilai saling pengertian dan menghargai. Hal ini memupuk rasa persatuan dan menghindari suatu perpecahan sehingga timbullah kekompakan dan rasa kebersamaan. Dalam keadaan yang mendesak, sikap ini ditegakkan agar pemikiran dan keputusan padu diterima oleh seluruh pihak dan dapat dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nilai rela berkorban. Sikap para pahlawan tak goyah sekalipun dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Segala cara dilakukan untuk melawan penjajah baik secara damai dengan perundingan atau dengan cara militer yang menekankan strategi perjuangan senjata. Nilai-nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Nilai ketuhanan melibatkan hati dan jiwa manusia terhadap Tuhannya. Hal ini dapat dicerminkan dalam sikap yang taat dan patuh terhadap ajaran yang dianut oleh seluruh masyarakat Indonesia. Berserah diri dan selalu berdoa atas segala usaha yang dilakukan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ini melibatkan sikap sosial yang dimiliki masyarakat, saling menghargai dan gotong royong. Dapat dicerminkan dengan sikap menghargai hak asasi manusia, menghindari sikap egois, membantu seluruh masyarakat saat di sebuah wilayah terkena musibah. Nilai persatuan melibatkan sikap bangga dan cinta tanah air. Hal ini dapat dicerminkan dengan sikap melestarikan budaya bangsa dan bangga menggunakan produk dalam negeri, mengikuti segala bentuk kegiatan positif, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nilai kerakyatan melibatkan sikap tanggung jawab atas kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Dapat dicerminkan dengan sikap menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah dan belajar dengan sungguh-sungguh. Nilai keadilan melibatkan kesejahteraan masyarakat yang merata. Dapat dicerminkan dengan sikap meningkatkan pembangunan di segala bidang, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, dan menerapkan sistem otonomi daerah. Selanjutnya adalah proses perumusan Pancasila. Tanggal 1 Maret 1945, BPUPKI resmi dibentuk guna membahas bentuk dasar negara Indonesia. Pada 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan gagasan dasar negara dengan cara tertulis dan secara lisan pada sidang BPUPKI. Tanggal 31 Mei 1945,
Giliran Mr. Supomo menyampaikan gagasannya. Kemudian tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar negaranya. Pada tanggal 1 Juni 1945 juga dibentuk Panitia 9 guna mensistematikan gagasan dasar negara yang sebelumnya diproklamirkan Insinyur Soekarno yang nantinya akan menghasilkan Pancasila yang tertuang dalam Piagam Carter. Tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI telah selesai melaksanakan tugasnya dan dibubarkan, kemudian diganti dengan PPKI. Tanggal 7 Agustus 1945, PPKI dibentuk guna mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Pancasila di dalam Badan UUD 1945 yang diambil dari Piagam Carter dengan perubahan pada bunyi sila pertama menjadi ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian, pada tanggal 29 Agustus 1945, PPKI telah selesai melaksanakan tugasnya dan kemudian dibubarkan. Proses pengesahan Pancasila. Pada salah satu sidang, ada yang menyampaikan rasa keberatan terhadap sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, karena berakibat besar terhadap pemeluk agama lain, sehingga dibentuklah panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang bertugas untuk merancang Undang-Undang Dasar dengan memperhatikan pendapat dari rapat besar dan kecil. Setelah melalui beberapa proses perundingan, persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Pengertian sistem filsafat. Filsafat merupakan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama antara sila yang satu dengan sila yang lainnya untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan utuh yang mempunyai beberapa inti sila, nilai, dan landasan yang mendasar. Pokok-pokok pikiran dalam Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Bidang ontologi. Bidang ontologi adalah bidang yang membicarakan hakikat yang ada atau keberadaan dari segala sesuatu. Secara ontologisme, Pancasila mengandung asas dan nilai. Kedua, bahwa Tuhan Yang Maha Esa merupakan maha sumber, sebab pertama dari segala sesuatu yang ada. Hal ini dijelaskan dalam Pancasila bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Ketiga, keberadaan alam semesta sebagai ada dan tak terbatas. Alam semesta dengan wujud dan hukum alam serta sumber daya yang terkandung di dalamnya merupakan wahana dan sumber kehidupan dari umat manusia. Kedua, bidang epistemologi diantaranya. 1. Sebagai maha sumber ilmu pengetahuan adalah Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan manusia dengan berbagai potensi yang unik dan tinggi. Manusia sebagai subjek tahu atau subjek ilmu dibekali dengan akal, rasa, karsa, dan panca indera. 2. Kodrat manusia dengan potensi uniknya secara psikologis mampu menghayati hal-hal yang bersifat metafisis yang jauh di balik alam kehidupan, serta mampu menerobos dimensi ruang dan waktu, sehingga mampu menghayati secara supranatural, yaitu adanya Tuhan dan kehidupan abadi setelah mati. 3. Bidang aksiologi. Martabat manusia secara potensial merupakan integrasi dari berbagai unsur yang membentuk hakikat manusia sebagai monopluralis dan monodualis. Manusia sebagai subjek nilai mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk mendayagunakan, mewariskan, dan melestarikan nilai-nilai dalam kehidupannya. Seluruh kesadaran manusia tentang nilai tercermin pada kepribadian, tindakan, amal, dan kewajibannya. Sumber nilai dari manusia bukan saja kesadarannya terhadap Tuhan dan agama, melainkan juga kesadarannya untuk memahami, mengikuti, menghayati, dan mengaktualisasikan kodratnya sebagai manusia.
Unsur-unsur Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena di dalamnya terdapat nilai-nilai ketuhanan atau teologi, nilai manusia atau antropologi, nilai kesatuan atau metafisika, kerakyatan atau hakikat demokrasi, dan keadilan atau hakikat keadilan. Yang pertama yakni unsur ketuhanan. Secara ontologik ada manusia sebagai yang diciptakan, menunjukkan adanya pencipta yaitu Tuhan. Berdasarkan pengalaman sejarah sebelum datangnya agama Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen, bangsa Indonesia telah mempunyai kepercayaan. Pada masa itu, pengaruh agama dalam kehidupan sehari-hari terbukti dari adanya peninggalan tulisan dan adat istiadat. Unsur kemanusiaan. Pada hakikatnya, kemanusiaan adalah bawaan kodrat manusia. Peri kemanusiaan adalah nilai khusus yang bersumber pada nilai kemanusiaan. Bangsa Indonesia bahkan kemanusiaannya adalah adil dan beradab. Unsur persatuan. Bangsa Indonesia bertindak bukan semata-mata atas perhitungan untung rugi dan pamrih, serta kepentingan pribadi. Oleh karena itu, unsur persatuan sudah terdapat di dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak lama. Unsur kerakyatan. Istilah kerakyatan berarti bahwa yang berdaulat atau yang berkuasa adalah rakyat. Dalam bahasa lain, kerakyatan dimaknai dengan demokrasi. Demokrasi ada di Indonesia bahkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945. Unsur keadilan. Istilah adil menunjukkan bahwa orang harus memberi kepada orang lain apa yang menjadi haknya dan tahu mana haknya sendiri, serta tahu apa kewajibannya kepada orang lain dan dirinya. Hakikat nilai moral dan norma dalam Pancasila. Nilai adalah sesuatu yang didambakan, sesuatu yang diinginkan, dan sesuatu yang diidealkan. Hakikat Pancasila adalah sesuatu yang terkandung dalam nilai-nilai yang terdapat pada sila Pancasila yang harus dijadikan sehingga dijadikan sebagai dasar negara. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan yang buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Pancasila merupakan cabang filsafat yang dijabarkan dalam sila-sila untuk mengatur perilaku kehidupan di Indonesia. Norma adalah sumber dasar hukum yang menguatkan kedudukan konsep nilai dan moral serta perilaku yang dilakukan. Norma yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan pedoman untuk diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya. Dengan fungsi Pancasila sebagai dasar negara, maka penyelenggaraan negara harus didasarkan pada Pancasila. Ini membawa konsekuensi bahwa Pancasila menjadi sumber dari segala sumber tertib hukum di Indonesia, sehingga seluruh peraturan perundang-undangan yang meliputi hukum tertulis di Indonesia harus didasarkan pada Pancasila. Pancasila harus dijabarkan secara instrumental agar bisa dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila kemudian dijabarkan ke dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai nilai instrumental dalam penyelenggaraan negara. Implementasi pemahaman hakikat Pancasila. Dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman akan hakikat Pancasila kurang dipahami, khususnya oleh masyarakat yang tinggal di daerah perkampungan. Hal itu terjadi karena mereka masih menjalankan adat istiadat yang turun-temurun dari lingkungan hidup mereka. Mereka hanya tahu aturan yang berasal dari nenek moyangnya. Pendidikan Pancasila harus mulai ditanamkan sejak jenjang sekolah dasar dan terus ke jenjang selanjutnya agar dalam jiwa mereka, terutama dalam jiwa generasi penerus bangsa, tertanam jiwa yang berdasar pada nilai-nilai Pancasila. Banyak masyarakat yang menghormati perjuangan para pahlawan dengan cara memasang bendera merah putih di depan rumah masing-masing pada hari-hari penting yang berhubungan dengan hari penting nasional, seperti Hari Kemerdekaan. Di lingkungan saya, biasanya para pelajar diajarkan sikap nasionalisme, salah satunya dengan melakukan upacara bendera dan memberi penghormatan saat bendera dikibarkan. Kebiasaan baru yang bisa dilakukan dalam masa pandemi ini diantaranya menjaga kebersihan
tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian tetap menerapkan physical distancing minimal 1 meter, menggunakan masker selama berada di area publik, menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut. Kemudian makan makanan bergizi seimbang, rajin berolahraga dan istirahat yang cukup, tidak bersalaman atau menghindari berjabat tangan, dan segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila di tengah pandemi COVID-19 di Indonesia. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dapat dilaksanakan dengan mematuhi dan mengikuti anjuran pemerintah untuk beribadah dari rumah. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dapat dilakukan dengan perlakuan yang baik pada orang lain yang diduga terinfeksi COVID-19 secara manusiawi dan tidak mengasingkan orang-orang yang sedang atau pernah terjangkit virus COVID-19. Sila ketiga, persatuan Indonesia di masa pandemi dapat ditunjukkan dengan bahu-membahu dan menyatukan komitmen bersama pemerintah untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 di Indonesia dan bekerja sama untuk menangkal berita hoax yang meresahkan masyarakat. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan di masa pandemi ini dapat dilakukan dengan senantiasa meyakini dan mempercayai bahwa semua keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 adalah demi kebaikan kita semua. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan dengan menunjukkan kepedulian kepada saudara kita yang mengalami dampak buruk akibat pandemi COVID-19. Demikian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.